Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Faradila Pulu, berasal dari SMP PGRI Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Seperti kita ketahui bahwa platform Merdeka Belajar adalah merupakan platform yang disediakan oleh pemerintah supaya kita dapat berkarya, berinovasi, berkreasi dan mengembangkan diri di dalam platform tersebut mengenai pendidikan dan pembelajaran menuju kepada kurikulum Merdeka Belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari tentang PMM atau platform Merdeka Mengajar, maka saya akan membuat aksi nyata saya tentang disiplin positif dengan sasaran aksinya adalah penerapan segitiga restitusi. Untuk mengetahui bahwa apa itu segitiga restitusi dan penerapannya, kita akan mengikuti video berikut ini. Ya, untuk topik disiplin positif ini sasarannya adalah yang pertama, dapat menstimulus konsep disiplin diri pada murid untuk merdeka belajar. Dan yang kedua, pemahaman konsep budaya dan konsep positif yang mendorong tumbuh kembang murid. Ya, pada video kali ini mengenai restitusi disiplin diri. Restitusi disiplin diri ini adalah merupakan suatu konsep yang ditawarkan oleh Diane Goshen yang menitik beratkan pada pembentukan disiplin diri. Menurut Diane Goshen, restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin sekolah. Diane Goshen juga mengatakan bahwa restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Konsep daripada Diane Goshen yang lainnya adalah mengenai restitusi itu mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ketika kita mempelajari sebuah restitusi, kita pasti bertanya, mengapa sampai restitusi itu ada dan baik untuk dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mengikuti 6 landasan filosofi restitusi berikut ini. Yang pertama itu, kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Yang kedua, setiap manusia tahu jika ia berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik untuk membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahannya. Proses restitusilah yang menguatkan setiap individu karena setiap dirinya lah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan dalam meraih sukses, bertanya lebih dihargai, dan lebih terbuka untuk percaya diri sendiri atau orang lain. Yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa sehingga dia pun melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Setelah kita pahami dan kita sepakati ke-6 landasan filosofi tadi, maka kita bisa terapkan segitiga restitusi tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, kita ciptakan suasana yang positif. Yang kedua, kita mengajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Yang ketiga, ajak murid untuk berpikir untuk menganalisis kesalahannya. Diane Goshen menawarkan sebuah strategi pada restitusi, yaitu dengan mempergunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah merupakan atau berfungsi untuk mengubah perilaku murid
dan dapat mempererat hubungan antara guru dan murid. Kita perhatikan bahwa pada segitiga restitusi ini ada 3 hal yang akan kita pahami atau kita pelajari, yaitu yang pertama itu segitiga restitusi itu yang pertama menghasilkan stabilitas identitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi pertama yaitu mengenai menstabilkan identitas ini, ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan atau yang akan diberikan dalam menstabilkan identitas tersebut. Misalnya mengenai setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua itu juga mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itunya pertanyaan yang menyangkut tentang cara untuk menstabilkan identitas. Sedangkan yang kedua itu mengenai validasi tindakan yang salah, ada pertanyaan juga yang dibuat atau dilontarkan, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Atau juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk segitiga restitusi yang kedua mengenai validasi tindakan yang salah. Sedangkan untuk segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, itu ada beberapa pertanyaan juga yang bisa dilontarkan kepada mereka, yaitu satu, bisa mengenai keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati, dan yang berikutnya mungkin kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa pada segitiga restitusi pertama, kedua maupun ketiga. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini diharapkan siswa dapat menjalin hubungan yang erat dengan guru dan dapat memperbaiki kesalahannya tanpa ada beban. Ya, kita masuk kepada penerapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 segitiga restitusi yang akan kita bahas, yaitu pertama yaitu mengenai segitiga restitusi 1, menstabilkan identitas. Tahapan pertama segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah menjadi orang yang sukses. Pada penerapan segitiga restitusi 1 ini juga ada pertanyaan yang akan diberikan oleh seorang guru kepada siswanya untuk memvalidasi kesalahannya atau menstabilkan identitasnya. Yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, Bapak ini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak kok merasa begitu. Dari pertanyaan yang ada ini, kita berusaha untuk menstabilkan identitas siswa atau murid supaya mereka tidak merasa bersalah dan mereka terintimidasi atau tertekan dengan situasi atau keadaan yang mereka alami. Penerapan segitiga yang kedua adalah tentang validasi identitas. Setiap tindakan yang dilakukan manusia baik atau buruk memiliki alasan atau tujuan. Prinsip dasar sisi 2 segitiga restitusi ini percaya bahwa setiap saat mengingat konteksnya dan caranya memandang dunia seseorang selalu melakukan yang terbaik. 2 akibat dari prinsip segitiga ini dimaknai sebagai: yang pertama, seseorang itu tidak pernah mengambil pilihan yang terburuk. Yang kedua, seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Ada juga pertanyaan yang guru berikan kepada siswa terkait dengan penerapan segitiga restitusi 2 ini untuk memvalidasi identitas atau kesalahan mereka. Itu yang pertama, kamu itu punya alasan mengapa melakukan ini.
Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting bagi dirimu. Penerapan restitusi segitiga berikutnya adalah segitiga restitusi 2, yaitu tentang validasi identitas atau validasi sebuah kesalahan. Diane Gossen juga menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan atau tujuan. Prinsip dasar sisi 2 segitiga restitusi ini percaya bahwa setiap saat mengingat konteksnya dan caranya memandang dunia, seseorang selalu melakukan yang terbaik. Dua akibat dari prinsip segitiga ini dimaknai sebagai seseorang tidak pernah mengambil pilihan yang terburuk. Yang kedua, seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Begitu juga pada segitiga restitusi 2, ada pertanyaan yang akan diberikan oleh seorang guru kepada siswanya ketika dia memvalidasi identitas atau kesalahan murid tersebut. Pertanyaan itu misalnya, yang pertama, kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Penerapan segitiga restitusi berikutnya adalah menanyakan keyakinan atau segitiga restitusi 3. Jadi pada segitiga restitusi ini, siswa itu diberikan juga pertanyaan dan hal-hal yang menyangkut tentang keyakinan kelas yang mereka buat, dan ini disampaikan oleh seorang Diane Gossen. Kita perhatikan bahwa menanyakan keyakinan kelas, sisi 3 segitiga restitusi ini menyinggung mengenai gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Cara kita tidak membuat sebuah kesepakatan kelas adalah dengan menggali nilai-nilai yang murid percaya melalui diskusi terbuka yang tidak menghakimi maupun menyalahkan. Jadi ketika kita membuat suatu keyakinan kepada siswa kita, dari keyakinan itu kita tidak membuat sebuah kesepakatan atau membuat sebuah keyakinan kepada mereka, sebuah kesepakatan kelas kepada mereka. Ada alternatif lain yang kita pergunakan, yaitu kita dapat menggali nilai-nilai yang murid percayai melalui diskusi terbuka tanpa kita menghakimi atau menyalahkan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada segitiga restitusi 3 ini, yaitu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, akan menjadi orang seperti apa kita? Oke, kita masuk kepada praktek penerapan segitiga restitusi. Jadi, saya melakukan praktek ini pada sekolah saya, yaitu SMP PGRI Banda. Skenario permasalahan atau kasusnya adalah sebagai berikut. Pada hari Sabtu, jam 7.15 pelajaran prakarya di kelas 9, kebetulan gurunya tidak hadir karena sakit. Maka saya, karena tugas piket, maka saya mengontrol kelas. Pada saat saya mengontrol kelas tersebut, ada beberapa siswa yang sedang bermain bola di kelas. Setelah jam istirahat, saya memanggil ketiga siswa tersebut dan melakukan segitiga restitusi. Ya, kita lihat bahwa kejadiannya seperti terlihat pada gambar yang ada. Jadi siswa itu bermain pada saat jam prakarya oleh 3 orang siswa laki-laki, dan saya datang dan melakukan segitiga restitusi. Berikut ini adalah percakapan tentang permasalahan segitiga restitusinya. Jadi ada 3 segitiga restitusi yang saya buat di sini, yaitu yang pertama tentang menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi sebuah kesalahan, dan yang ketiga keyakinan kelas. Jadi kalian akan menyaksikan sendiri percakapan yang terjadi antara saya dengan ketiga siswa tersebut mengenai segitiga restitusi.
implementasi dari segitiga restitusi. Jadi yang pertama, permasalahan yang muncul dalam kelas berupa ketika siswa yang bermain bola kaki dalam kelas, dan siswa itu adalah siswa kelas 9. Setelah itu saya mengadakan sebuah segitiga restitusi. Yang pertama, saya menstabilkan identitasnya. Saya berusaha untuk menanyakan sesuai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua, saya melakukan suatu validasi tindakan, berusaha untuk menanyakan alasan apa sebenarnya yang mereka lakukan dalam kelas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang telah mereka sepakati dan mereka langgar, dan bagaimana cara untuk mencari solusi. Ya, inilah kesimpulan daripada penerapan segitiga restitusi, yaitu penggunaan sisi-sisi segitiga restitusi menurut Diane Goosen dapat disesuaikan dengan hubungan dengan murid yang akan kita bimbing dengan segitiga restitusi. Terima kasih telah menonton video saya tentang aksi nyata dengan topik disiplin positif dengan sasaran aksinya adalah penerapan segitiga restitusi. Semoga video pembelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya berharap juga untuk Bapak Ibu supaya dapat memberikan umpan balik terkait aksi nyata saya pada link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.